Duduklah sebentar, nak. Biarkan bangku tua ini bercerita. Tentang seorang anak muda yang berani menantang dunia, bahkan sebelum dunia sempat mengenalnya. Namanya Sulianto Indria Putra. Umurnya baru 19 tahun, tapi hidup sudah mengajarinya lebih banyak daripada mereka yang berusia 2 kali lipat darinya. Ia memulai semuanya dari jemari sendiri. Mendesain postingan Instagram untuk toko-toko penjual diamond game. Dari layar ponsel kecil, dari kelelahan yang dikumpulkan pelan-pelan, terkumpullah ratusan juta rupiah. Bukan dari warisan, bukan dari keberuntungan, melainkan dari kerja senyap yang tak pernah ia pamerkan. Ia lalu mencoba saham, mengikuti saran ibunya. Tapi kemudian ia menemukan dunia kripto, dunia yang tak pernah tidur. Dan di sanalah ia jatuh, masuk di harga puncak, terseret turun 40%. Bangku tua ini tahu, tak ada yang lebih pedih bagi anak muda selain melihat mimpinya meleleh menjadi warna merah di layar grafik. Namun ia menelan pahit itu, melakukan cut loss, dan menata ulang dirinya. Titik balik hidupnya datang dalam dua bentuk. Pertama, ia lolos prop firm, ujian berat yang hanya ditembus mereka yang sudah jatuh berkali-kali tapi tetap bangkit. Kedua, ia membeli Bitcoin ketika orang lain takut. Saat harga terjun ke $20.000, ia masuk. Saat dunia kembali percaya, keberaniannya dibayar. Kini katanya, ia punya $1 juta. Tapi bangku tua hanya tersenyum, sebab yang penting bukan angka, melainkan bagaimana angka mengubah cara manusia berjalan. Namun cerita anak ini bukan hanya tentang grafik dan keuntungan. Ada luka-luka diam yang tak muncul di kamera. Tentang $7 juta yang ia pinjam dan hilang karena margin call. Tentang hati 16 tahun yang hetak, karena ia iseng menguji cinta, dan cinta itu benar-benar pergi. Ia mengunci diri 7 hari, menunggu jiwanya pulih. Sejak itu, ia belum membuka pintu untuk siapapun lagi. Uang kadang cepat tumbuh, tapi luka emosional punya waktunya sendiri. Untungnya, ia dikelilingi kawan-kawan yang tak melihat saldo, yang masih patungan meski ia mampu membayar semuanya. Mereka bukan sekadar teman, nak. Mereka adalah jangkar yang membuat langkahnya tetap menapak bumi. Soal pendidikan, ia sempat ingin tak kuliah, tapi dunia dewasa itu rumit. Kadang yang dihargai bukan kemampuan, tapi gelar yang tercetak rapi. Jadi ia masuk UPH belajar AI, lalu berniat pindah ke hukum, agar ia punya pijakan kuat untuk kariernya. Dunia terkadang menilai bukan dari apa yang kau bisa, tapi apa yang tertulis di selembar kertas. Ada satu kalimat sederhana darinya, yang bangku tua ingin kau simpan baik-baik. Mulai aja dulu. Anak muda punya kekayaan terbesar, berupa waktu, dan jatah gagal yang banyak. Sulianto sendiri pernah margin call 11 kali. Bayangkan jika ia berhenti di percobaan kelima atau ketujuh. Ia mungkin masih mendesain postingan Instagram di kamar sempitnya. Nak, kisah ini bukan tentang kaya di usia muda. Bukan tentang trading atau Bitcoin. Ini tentang keberanian memulai, keberanian jatuh, dan keberanian bangkit ketika dunia menganggapmu belum pantas sukses. Simpan kisah ini. Karena suatu hari, bangku tua yakin, kau akan punya ceritamu sendiri.